kelompok 8. Ini kita akhir tahun mau ngerjain apa sih Kak Fania? Iya juga ya, kira-kira kita video-video kayak gini di akhir tahun mau ngebahas apa ya? Kalian tahu nggak ya kita mau ngebahas apa? Mungkin sesuatu yang berat buat anak SD kali ya Kak. Apa tuh Kak? Jadi teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan ngebahas tentang ANOVA one way atau disebut juga dengan Analisis variasi satu arah. Next, kita akan jelasin penjelasannya ya. Jadi, ANOVA itu adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih guna membandingkan perbandingan signifikan secara statistik antara kelompok tersebut dengan cara menganalisis variasi data antar kelompok dan di dalam kelompok. Kayaknya pengertian ANOVA yang tadi Kak Aul jelaskan itu sulit dimengerti ya teman-teman. Mungkin aku bisa rangkum kali ya ke dalam bahasa anak SD. Jadi, ANOVA itu seperti kelas A, B, dan juga C. Semuanya itu ikut lomba mewarnai. Jika kita ingin tahu apakah ada satu kelas yang memang jago banget atau sebenarnya semuanya itu sama aja. Jadi ANOVA itu adalah seperti juri pintar teman-teman, di mana juri pintar ini tugasnya untuk melihat skor anak-anak di tiap kelas. Apakah ada anak-anak yang kelas A itu yang nilainya itu mirip-mirip banget, yang tinggi banget, atau bahkan ada yang rendah banget. Lalu juri ini membandingkan nih nilai hasil kelas A, B, dan juga C. Kalau misalkan di antara kelas itu ada perbedaan yang sangat signifikan, contohnya kelas A ini nilainya 90, tapi kelas B itu nilainya 50. Nah, tugas dari juri pintar ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata di antara dua hasil tersebut. Tapi kalau misalkan perbedaannya itu hanya kebetulan saja atau agak mirip-mirip dikit, mungkin juri pintar ini atau bisa disebut sebagai ANOVA akan bilang kayak, oh mungkin memang kemampuan mereka mirip-mirip saja. Oh alah, jadi singkatnya itu ANOVA adalah cara matematika untuk mencari tahu apakah ada perbedaan antara kelompok itu beneran nyata atau hanya kebetulan saja. Jadi teman-teman bisa dimengerti dengan mudah apa sih itu ANOVA one way? Setelah kalian tahu pengertian ANOVA, kita masuk ke asumsi ANOVA one way. Di mana asumsi ANOVA one way itu ada 3, yaitu independensi, di mana kelompok-kelompok harus independen atau tidak boleh ada hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua ada normalitas, data harus berdistribusi normal di dalam setiap kelompok. Yang ketiga ada homogenitas, variasi data harus sama dalam setiap kelompok. Wah, benar banget itu Kak Salwa. Jadi urutannya setelah kita mengetahui pengertian dari ANOVA one way itu apa, aku bakal jelasin tentang kelebihan dan kekurangan ANOVA ya teman-teman. Untuk kelebihan ANOVA, yang pertama dapat membandingkan rata-rata dari 3 ataupun lebih kelompok. Kemudian yang kedua dapat menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama ada asumsi independensi, normalitas, dan homogenitas variasi yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua tidak dapat menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Setelah penjelasan dari Kak Aulia, pasti teman-teman udah makin paham nih soal ANOVA. Jadi, kakak bakal lanjut ke langkah-langkah pengerjaan ANOVA. Yang pertama ada menentukan hipotesis, di mana H0 harus sama dengan Mi1 dan Mi2, di mana rata-rata setiap kelompok harus sama. Jika H1 tidak semua mu i sama atau rata-rata kelompok tidak sama. Kemudian untuk hitung statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata atau min dan standar deviasi untuk setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, hitung sum of squares, di mana yang pertama ada hitung sum of square between group atau SSB, yang kedua ada hitung sum of square within group atau SSW, dan yang ketiga hitung sum of square total, yaitu SST. Kemudian yang keempat, hitung mean square, di mana hitung mean square between group itu MSB sama dengan SSB per K-1. Kemudian untuk hitung mean square within group MSE sama dengan SSW per N-K. Setelah menghitung mean square, kita masuk ke hitung statistik F, di mana F sama dengan MSB per MSE, yaitu di mana MSB itu mean square between dan MSE adalah mean square within group. Kemudian lanjut untuk menentukan derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan numerator DF1 sama dengan K-1. Kemudian untuk derajat kebebasan denominator atau DF2 sama dengan N-K.
Kemudian setelah menentukan derajat kebebasan, kita masuk untuk menentukan nilai P, di mana nilai P adalah probabilitas bahwa F lebih besar dari nilai F yang dihitung dengan asumsi H0 benar. Kemudian setelah menentukan nilai P, kita membuat keputusan. Jika P kurang dari alfa, alfa itu biasanya 0,05 ya teman-teman. Tolak H0 artinya ada perbedaan nih secara signifikan antara rata-rata dari setiap kelompok. Kemudian jika P lebih besar dari alfa, tidak menolak H0, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian kita masuk untuk menginterpretasikan hasil, di mana jika H0 ditolak, akan melakukan uji post hoc untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Jadi teman-teman, setelah penjelasan panjang dari kita bertiga, akan ada contoh soal yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Fania dan Kak Aulia. Halo teman-teman, aku Fania. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data di SPSS. Di sini kita ada satu studi kasus yang akan aku tampilkan soalnya di sini. Kita langsung ke tutorialnya ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa buka SPSS dari teman-teman sendiri. Lalu di variable view teman-teman bisa klik ya. Nah, di namanya itu kita punya dua variabel, yaitu ada nilai dan juga prestasi nih teman-teman. Dimana kita masukkan nilai baru prestasi. Di sini ada tipe. Tipenya itu kita pilih numerik ya teman-teman. Untuk desimalnya itu ada 2 dan weeknya itu ada 8. Untuk labelnya sendiri, itu teman-teman bisa kasih untuk variabel nilai, teman-teman bisa kasih dengan label nilai UTS. Sedangkan untuk variabel prestasi, teman-teman bisa kasih dengan nama prestasi belajar. Nah, untuk bagian value prestasi belajar sendiri, teman-teman bisa isi di bagian value, di kolom value itu ada teman-teman isi 1.00 dengan label A1. Baru teman-teman bisa add, lalu setelah di add itu akan muncul 1.00 sama dengan A1. Lalu teman-teman bisa tambahkan lagi di value-nya tuh 2.00, baru di labelnya tuh teman-teman buat A2. Selanjutnya teman-teman bisa klik add lagi, lalu teman-teman isi lagi di bagian value itu adalah 3.00 dengan label A3. Setelah sudah terisi semua, teman-teman langsung klik OK. Lalu teman-teman bisa klik analyze. Di analyze itu teman-teman cari non-parametric test. Lalu teman-teman klik legacy dialogs. Di situ teman-teman cari yang K independent. Setelah teman-teman menemui K independent, di situ kita sudah ada ya test variable list dan juga grouping variable, di mana teman-teman bisa drag nilai UTS-nya itu di test variable list dan belajarnya itu di grouping variable. Lalu di bawah grouping variable itu ada define range, di mana teman-teman buat minimumnya itu 1 dan maksimumnya itu 3. Setelah itu teman-teman klik extract, di mana itu tidak usah diotak-atik lagi. Lalu klik option, di mana itu juga tidak usah diotak-atik lagi. Lalu untuk test type-nya itu jangan lupa untuk cross count Wallis hanya itu di checklist ya teman-teman, karena kita ingin mengetahui dan menguji untuk uji non parametrik kali ini. Lalu klik OK. Nah, di sini adalah outputnya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, tapi yang perlu kita highlight yaitu output di bagian tes statistiknya nih teman-teman. Nah, aku di sini juga akan menjelaskan untuk output tes statistiknya. Apakah sebenarnya data kita itu masih bisa atau masih bersignifikan teman-teman. Nah, pada hasil uji statistik non-parametrik yang sudah kita lakukan itu memunculkan output yaitu tes statistik. Disinilah yang perlu kita highlight ya teman-teman, dimana kita bisa melihat bahwa dari assign atau signifikansinya itu adalah 0,008, yang dimana itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok A, A1, A2, dan juga A3. Artinya perbedaan nilai rata-rata itu terlihat hanya karena ada faktor kebetulan dan secara statistik itu dianggap sama. Seperti halnya dengan arti dari ANOVA tersebut ya, yang sudah aku jelaskan dengan bahasa SD tadi, bahwa jika memang di kelas yang mewarnai itu memang ada hasil yang tidak berbeda jauh atau hasilnya itu bisa dibilang tidak berbeda jauh dan ada
kebetulan, ada suatu kebetulan, ada faktor kebetulan yang sama, itu tetap aja teman-teman dianggap bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, dan itu tetap dianggap sama. Karena apa? Karena ada faktor yang kebetulan tadi teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari study case pertama itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dari kelompok A, A1, A2, dan A3. Dan artinya perbedaan nilai rata-rata itu terlihat hanya karena ada faktor kebetulan dan secara statistik itu dianggap sama. Oleh sebab itu, case 1 itu adalah case yang menggambarkan soal untuk uji yang tidak normal teman-teman. Mungkin selanjutnya kita akan membahas study case untuk uji normalnya dari ANOVA itu seperti apa ya. Itu akan dilanjutkan oleh Kak Aulia. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Aulia. Di sini aku bakal ngajak kalian untuk mengolah data menggunakan SPSS dari study case data normal yang aku gunakan. Untuk data yang aku dapatkan dari study case ini, aku dapatkan dari hasil wawancara unit pelaksana teknis Dinas Pasar di Kabupaten Banyumas. Untuk langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi SPSS, kemudian masuk ke dalam variable view. Buat dua variable view, yang pertama adalah variable UPTD dengan tipe numerik pada kolom value, isi 1 Banyumas Timur, 2 Banyumas Barat, 3 Purwokerto 1, 4 Purwokerto 2. Kemudian untuk variabel 2, ketik pendapatan untuk tipe numerik dan measure scale. Kemudian masuk ke dalam tab data view di sebelah kiri pojok bawah. Masukkan angka dari kelompok 1 sampai 7 yaitu untuk Banyumas Timur, kemudian 8 sampai 14 untuk Banyumas Barat, kemudian 15 sampai 21 untuk Purwokerto 1, kemudian 22 sampai 28 untuk Purwokerto 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan uji asumsi normalitas yang bisa kalian lakukan dengan cara klik analyze, kemudian pilih submenu deskriptif statistik, kemudian pilih explore, kemudian masukkan variabel pendapatan ke kotak dependent list dan masukkan variabel UPTD ke dalam kotak factor list. Selanjutnya klik tombol plots dan cetak bagian normality plots with test, kemudian klik continue dan OK untuk menghasilkan output. Kemudian dilanjutkan dengan melihat tabel of homogeneity of variance, yang dimana hipotesis 0 menyatakan variance kelompok data adalah sama atau homogen. Hipotesis 0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Hasil berdasarkan output uji Lehman ini adalah 0,063, yang dimana K0 diterima atau kelompok variance data adalah sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pendapatan distribusi pasar untuk 4 kategori pasar yang ada di Banyumas tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Syarat kedua untuk melakukan uji ANOVA, satu arah terpenuhi. Kemudian, selanjutnya bisa dilihat pada tabel ANOVA. Kemudian selanjutnya adalah K0 sama dengan yang terdapat perbedaan pendapatan distribusi pasar untuk keempat UPTD pasar di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel ANOVA tersebut, diperoleh nilai p-value sama dengan 0,000 yang dimana kurang dari alfa yaitu 0,05 yang berarti K0 ditolak. Sebagai kesimpulan, terdapat perbedaan pendapatan distribusi pasar untuk keempat kategori pasar di Kabupaten Banyumas. Yang selanjutnya dilanjut menggunakan uji survei bisa dilihat pada tabel pendapatan bahwa Purwokerto 2 dengan Purwokerto 1 memiliki perbedaan secara signifikan. Kemudian Purwokerto 1 dengan Banyumas Timur memiliki perbedaan secara signifikan, sedangkan Banyumas Timur dengan Banyumas Barat tidak memiliki perbedaan secara signifikan.